Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Riki Ahyari Suara, dalam pelajaran matematika kali ini. Untuk peserta didik, hari ini saya akan memberikan materi berkaitan dengan aritmatika sosial. Sebelumnya, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Kalau perhatikan baik-baik, di sini ada yang namanya sebuah mall, ya. Oke, sebentar. Nah, ini ada yang namanya apa? Entire store on sale, ya. Ada lagi discount, ada for sale dan lain-lain, ya. Nah, inilah yang akan kita bahas berkaitan dengan dunia perbelanjaan, ya. Ada mungkin kalau anak perempuan suka mengantar ibunya yang suka jalan-jalan, ya. Tetapi di masa pandemi COVID-19 itu akan hilang karena sudah mulai dibatasi. Nah, sebentar, ini kenapa? Oke. Nah, kita sebelum belajar, kita harus mengenal dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya adalah peserta didik harus mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial. Di sini ada yang namanya penjualan, lalu ada pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, lalu ada juga persentase, bruto, neto, dan tara. Lalu ada juga yang disebut dengan menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial. Ini di sini juga ya sama ya dengan yang di atas. Nah, yang pertama kali harus kalian pahami adalah setelah belajar ini kalian apa sih targetnya? Pengalaman apa yang harus ditargetkannya adalah yang pertama adalah melakukan simulasi aritmatika sosial tentang kegiatan ekonomi sehari-hari. Lalu yang kedua adalah menentukan pemodelan matematika keuangan sederhana. Di sini ada harga jual, harga beli, potongan harga, keuntungan, kerugian, dan seterusnya. Nah, lalu yang berikutnya yang ketiga adalah menentukan besar untung, besarnya rugi, harga jual, harga beli. Ada yang namanya rabat. Rabat itu sama dengan untung juga sebetulnya, ya. Ada yang namanya neto, berat bersih. Ada yang namanya tara. Tara itu berat kotor. Lalu tara itu selisih antara berat kotor dan berat bersih. Ya, lalu ada yang namanya pajak. Lalu dan bunga tunggal dalam kegiatan keekonomian. Nah, lalu yang berikutnya lagi adalah menentukan persentase untung. Jadi kalau tadi menentukan besar untungnya, sekarang dibentuknya dirubah menjadi sebuah persentase. Dan yang paling terakhir adalah kita akan menyelesaikan masalah matematika keuangan sederhana. Ya, kita masuk ke materi yang pertama. Sebelumnya lihat pada tayangan di layar adalah memenuhi kebutuhan yang beragam dalam hidupnya manusia membutuhkan barang dan jasa. Produsen memproduksi barang ini untuk dijual dan konsumen membeli barang. Jadi proses jual beli itu ketika ada yang menjual dan ada yang membeli. Ya, ketika banyak orang yang menjual tidak ada yang membeli, ya maka siap-siaplah yang dikatakan dengan yang namanya sebuah kerugian. Tetapi jika misalkan pembelinya banyak tapi yang menjualnya sedikit, nah itu biasanya cenderungnya adalah siap-siap memperoleh keuntungan. Karena apa? Orang sibuk, daripada tidak ada, maka berapapun harganya pasti dibayar. Nah inilah yang dinamakan sebuah proses jual beli, ya. Nah contoh di sini pengelola toko swalayan biasanya mengambil keuntungan sebesar 30% dari semua barangnya. Karena apa? Memikirkan yang namanya karyawan dan lain-lain, ya, operasional dan lain-lain. Sehingga toko tersebut memperoleh hasil penjualan 25 juta rupiah. Ada sebuah pertanyaan, berapakah besar keuntungan yang diperolehnya? Lihat dulu yang namanya barang yang dijualnya apa saja. Oke, kita lebih lanjut ke dalam sebuah materi. Dasarnya terlebih dahulu, ya. Apa itu yang namanya harga pembelian, harga penjualan, untung, dan rugi. Harga barang dari pabrik atau grosir, nah atau tempat lainnya yang disebut dengan harga pembelian atau modal, ya. Ingat, modal di sini bukan modal di celana, ya.
Sedangkan uang yang diterima oleh pedagang dari hasil penjualan barang itu disebut harga penjualan. Jadi ada yang disebut harga pembelian atau modal, lalu ada yang disebut juga dengan harga penjualan. Dalam perdagangan terdapat dua kemungkinan ya yang dialami oleh pedagang. Yang pertama adalah untung, yang kedua adalah rugi. Memang dalam kenyataannya misalkan saya beli 500.000 tetapi dijual 500.000 lagi. Itu secara perhitungan uang itu memang beli 500 ngejual 500 itu papo istilahnya ya. Nggak ada untung, nggak ada rugi. Padahal dari segi materi itu rugi. Kenapa? Karena mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, maka itu pun walaupun harganya sama tetap dikatakan rugi. Ya. Nah, sekarang perbedaannya apa dengan yang namanya persentase? Untung penjual dikatakan itu jika bagaimana? Jika harga menjual itu lebih tinggi dari modal atau harga beli. Jadi misalkan saya ngejual barang 1.000 sedangkan harga belinya 700, maka saya dikatakan untung. Ya. Nah, lalu yang disebut dengan persentase untungnya bagaimana? Nanti ada perhitungannya. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana kalau misalkan harga jualnya lebih rendah daripada harga beli? Contoh, saya membeli cireng, harganya 1.000. Ya, harga belinya saya cireng itu 1.000. Dijual lagi. Ya, harganya 500. Maka dikatakan rugi sebesar 500. Dari mana 500? Ya 1.000 dikurangi 500. Berarti kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa untung itu sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian ya atau modal. Jadi harga jual itu lebih besar dibandingkan harga beli. Nah, sedangkan persentase rugi, persentase rugi di sini sama seperti persentase untung. Ini harusnya bukan persentase rugi ya, tetapi persentase untung sama dengan untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Ya. Nah, jadi yang namanya persentase rugi itu adalah persentase rugi di sini adalah rugi per harga pembelian, tapi intinya adalah sama. Mau untung mau rugi rumusnya sama. Jadi kalau persentase untung di sini untung per harga beli kali 100%, kalau rugi ya rugi per harga beli juga. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini yang dimaksud. Bukan kalau tadi rugi ya. Nah, ini kita kembali dulu. Ini diganti ya materinya. Oke. Kita akan coba ke contoh soal dulu dong. Mana nih? Nah, ini persentase untung. Kita akan coba. Operasi sekolah. Bukan operasi, koperasi. Oke. Koperasi sekolah membeli 1 dus sari buah yang berisi 24 gelas. Ada 24 gelas ya, 1 dusnya itu. Harganya 25.000. Berarti dalam 1 dus ada 24 gelas, harganya 25.000. Sari buah itu kemudian dijual dengan harga 1.300. 1.300 per gelasnya. Bandingkanlah harga pembelian dengan harga penjualan. Kita lihat harga pembeliannya 1 dus berapa? 25.000 kan? Ya. Nah, sekarang harga penjualannya berapa? 24 buah. Karena dalam 1 dus ada 24 buah dikali 1.300. Maka untungnya adalah berapa? 24 harga jualnya berarti 24 kali 1.300 adalah 31.200. Ternyata di sini harga penjualan itu lebih tinggi dari harga pembelian. Kita hitung selisihnya. Berapa sih selisihnya antara harga jual dan harga beli? Harga jual dikurangi harga beli menjadi berapa? 31.200 dikurangi 25.000 menjadi 6.200. Dalam hal ini, maka koperasi sekolah mendapat untung sebesar berapa? 6.200. Nah, sekarang kalau ditanya, bagaimana kalau persentase untungnya?
Persentase untungnya adalah 6.200 ya dibagi modal. Modalnya berapa? Dibagi 25.000. Ya kan? Modalnya atau harga belinya 25.000. Berarti 6.200 per 25.000 dikali 100%. Ya. Jadi dikali 100%. Jadi kalau mencari misalkan di sini adalah persentase untung ya. Ini persentase untung itu sama dengan berapa itu? 6.000. Aduh, kok tulisannya jelek banget ya. Apa-apalah. 6.200. Nah, dibagi berapa ini? 25. Ini kenapa tulisannya jelek begini, saudara-saudara? 25.000. Nah, gitu kan? Kali. Nah, ini dikali sesuai dengan rumusnya. Nih, 100 alah, tulisannya kenapa ini? Oke, persen. Nah, gitu. Ya. Oke, lanjut. Nanti silahkan hitung pakai kalkulator boleh ya dengan saya. Kalau di dalam aritmatika sosial supaya angkanya akurat boleh gunakan kalkulator. Atau misalkan kalau tidak punya kalkulator gunakan di HP juga ada. Oke, kita lanjut materi dulu. Bagaimana dengan rugi? Nah, kalau rugi itu penjual dikatakan mengalami rugi jika harga jualnya itu lebih rendah daripada harga pembelian atau modal. Ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kalau tadi untung mah harga jual dikurangi harga beli, kalau rugi dibalik, harga beli dikurangi harga jual. Nah, persentasenya bagaimana? Rugi per harga pembelian dikali 100%. Yuk kita contoh langsung ke dalam soal saja. Seorang pedagang membeli 2 macam beras masing-masing sebanyak 60 kg. Ya. Oke, dengan harga 7.200 per kilogram dan 40 kg. Totalnya ada berapa berarti di sini? Ada 60 kg dan ada 40 kg. Yang 60 kg harganya 7.200 per kilogramnya. Yang 40 kg harganya 7.600. Nah, si beras ini kedua jenis itu dicampur dua-duanya. Sehingga bagaimana beratnya? Bertambah, asalnya 60 masing-masing kan, ditambah 40 jadi 100 kg. Tapi yang membedakannya harganya, yang tadi 7.200, yang tadi 7.600, ketika dijual disamaratakan. Dijualnya itu per kilogramnya 7.800. Kira-kira untung atau rugi ya pedagang tersebut? Nah, kita hitung. Apakah untung atau ruginya kita lihat. Dan di sini disuruh menghitung juga persentase untungnya. Ingat, yang 60 kg harganya 7.200 belinya. Yang 40 kg belinya 7.600. Dan dijual 7.800. Kita lihat hasilnya. Oke. Yang harga beli 60 kg kita kalikan dulu. 60 kali 7.200 lalu ditambah lagi 40 dikalikan 7.600. Sehingga yang 60 dikali 7.200 itu menjadi 432.000. Sedangkan yang 40 dikali 7.600 itu menjadi 304.000. Dijumlahkan menjadi 736.000. Nah, total beras semuanya ada berapa? Ada 100. Dari mana 100? 60 ditambah 40. Ya kan? Dikali jual harga per kilonya berapa? 7.800. Nah, berarti 100 dikali 7.800 menjadi 780.000. Nah, ini harga jualnya. Berapakah besar keuntungannya? Berarti harga jual dikurangi harga beli. Ya, harga jual dikurangi harga beli. 780.000 harga jual, harga belinya adalah 736.000. Maka untungnya adalah 44.000.
Dari mana 44.000 tadi? Ya inilah 780.000 dikurangi 736.000. Nah, bagaimana cara menghitung persentase untungnya? Maka untung 44.000 dibagi harga beli 736.000 dikali 100%. Nah, ini dibulatkan menjadi 2 desimal menjadi 5,98%. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 2. Ini berkaitannya dengan rugi. Nah, ini orang yang berdagang durian. Seorang pedagang durian membeli 100 buah durian dengan harga seluruhnya 1 juta dan ongkos angkut 100.000. Kemudian 40 durian itu dijual dengan harga 13.000 per buah. Loh, murah pisan ya. Jadi dari 100 buah durian yang dijual 13.000 itu berapa? 40 buah. Lalu yang 52 buah dijual dengan 10.000 per buah. Nah, di sini ada sisanya. Sisanya teh busuk. Berarti tidak dijual, sisanya busuk. Mana ada orang yang mau membeli durian busuk, ya kan? Berarti kita dapat menyimpulkan berapa buahkah durian yang laku dijual. Ada 40 dan ada 52. Berarti totalnya adalah 92 buah ya durian. Nah, yang 40 dikali 13.000. Nah, ini harga jualnya. Ya. Yang ini kita buat dulu modalnya dulu. Maaf, sebelum menghitung berdasarkannya kerugian dan persentase kerugian kita buat dulu modalnya. Harga modalnya 1 juta ditambah dengan ongkos. Ongkosnya 100.000. Berarti modalnya adalah 1.100.000. Ini modal. Lalu harga jualnya yang 40 tadi dikalikan 13.000 ya. Lalu ditambah lagi yang 52 dikalikan dengan 10.000. Maka menjadi 520.000. Ini didapat dari 40 ke 13.000. 520.000 juga ini dapat dari 52 dikali 10.000. Ketika dijumlahkan, harga jual ternyata menjadi 1.040.000. Jelas ini dikatakan rugi. Kenapa rugi? Karena jualnya 1.040.000 sedangkan modalnya 1.100.000. Berapakah ruginya? Ruginya adalah harga beli dikurangi harga jual. Berarti 1.100.000 dikurangi 1.040.000. Ruginya sebesar 60.000. Nah, kita hitung persentase ruginya sekarang. Rugi dibagi modal dikali 100%. Ruginya berapa tadi? 60.000. Dibagi modalnya berapa? 1.040.000 dikali 100%. Dibulatkan menjadi 2 desimal menjadi 5,77%. Nah, oke, berikutnya di sini kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa yang namanya harga penjualan dan harga pembelian itu kesimpulannya adalah 1. Harga penjualan sama dengan harga pembelian atau modal ditambah dengan untung. Yang kedua, harga penjualan itu sama dengan harga pembelian atau modal dikurangi rugi. Yang kedua, harga pembelian atau modal sama dengan harga penjualan ditambah untung. Lalu yang berikutnya adalah harga pembelian atau modal sama dengan harga penjualan ditambah rugi. Nah, sedangkan rumus untung atau persentase untung sama dengan persentase untung dikali harga pembelian atau modal. Ya. Sedangkan rugi sama dengan persentase rugi dikali harga pembelian atau modal. Nah, ini kesimpulannya. Lalu yang kedua, berkaitan dengan kerugian. Harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah persentase untung dikali harga pembelian atau modal. Nah, ini boleh kalian dicatat di catatan kalian masing-masing. Ini bisa dijadikan rumus cepat ketika peserta didik nanti mendapatkan suatu masalah. Nanti kita bahas dalam bentuk soal-soal. Saat ini kalian bila di skip dulu videonya, kalian catat, ini sangat-sangat penting. Ya, oke, kalau tidak salah mulai masuk ke contoh tuh.
Ya, toko mainan ceria berhasil menjual 30 buah mainan edukatif anak dengan memperoleh hasil penjualan sebesar 432.000. Dari hasil penjualan mainan tersebut, ternyata toko ceria mendapat untung sebesar 90.000. Nah, tentukan harga pembelian sebuah mainan edukatif anak tersebut. Nah, rumus yang tadi dipakai di sini, nah. Ya. Di sini harga penjualan 30 buah mainan edukatif 432.000. 30 buah mainan edukatif itu sama dengan harga penjualan dikurangi untung. Nah, di sini didapat dari mana 90.000? Nah, dilihat dari sini untungnya 90.000. Ya. Lalu besarnya pembelian berarti 432 dikurangi 90.000 menjadi 342.000. Harga pembelian sebuah mainan berarti satu buahnya berarti berapa? Ya 342.000 dibagi 30. Karena ada banyaknya 30 buah. Menjadi satu buahnya menjadi 11.400. Oke, kita lanjut. Yang kedua, jika pedagang elektronik membeli CD audio player dengan harga 800.000. Nah, jika pedagang tersebut menghendaki untung 15%, berarti kita ambil dulu 15% dari 800.000. 15 per 100 kali 800.000 menjadi, ini bisa disederhanakan, 15 bagi 5, 3, 100 bagi 5, 20. 3 per 20 dikali 800.000. 800 dibagi 20 menjadi 40.000. Dikali 3 menjadi 120.000. Nah, ini untungnya, nah. Ini untungnya. Sedangkan harga jualnya berarti harga beli ditambah untung menjadi 800.000 ditambah 120.000 menjadi 920.000. Ya. Kita lanjut. Soal nomor 3. Seorang pedagang buah membeli 45 buah ya, semangka dengan besar yang relatif sama. Setelah terjual habis, ternyata pedagang itu mengalami rugi sebesar 13.500. Karena ia hanya memperoleh uang hasil penjualannya sebanyak 495.000, tentukan harga pembelian tiap buah semangka tersebut. Kita tentukan dulu harga pembelian seluruhnya. Harga jualnya berapa? 495.000. Ditambah rugi. Ruginya berapa? 13.500. Jumlahkan dulu. Inilah yang dikatakan harga pembelian. Nah, sebesar 508.500. Banyaknya semangka ada berapa? 45 buah. Maka harga satu buah semangka adalah 508.500 dibagi 45. Ternyata harganya menjadi 11.300. Ya, silakan diulang-ulang lagi video ini jika belum mengerti. Ya, mudah-mudahan. Nah, ini silakan kalian periksa atau kita perhatikan sama. Toko kain indah menjual 2 lembar kain batik dengan motif dan kualitas yang sama dengan harga 96.000. Nah, ini 2 lembar kain. Ingat, ada kata kuncinya 2 lembar kain. Ya. Ternyata toko tersebut mengalami rugi sebesar 25%. Berapakah harga pembelian selembar kain batik? Nah, yang ditanyakan 1 lembarnya. Dalam hal ini, kita harus menghitung dulu harga penjualan dalam persen. Berapa? Bagaimana rumusnya? Harga pembelian dikurangi rugi. Berapa harga pembelian? Itu harga beli itu pasti 100%. Dikurangi ruginya 25%. Menjadi 75%. Nah, jadi ketika menjual si pedagang ini, dia menjual dengan harga 75%. 75% dari harga pembelian atau dari 96.000, bagaimana? Itu dihitung dulu harga pembelian seluruhnya. Berarti 100% ya per 75 dikali 96.000. Sehingga harga belinya waktu itu sebesar 128.000. Ini untuk 2 lembar kain. Sedangkan untuk harga pembelian selembar kainnya berarti tinggal dibagi 2. 128.000 dibagi 2
menjadi 64.000. Oke, berikutnya sekarang lihat oleh kalian di buku Erlangga kalian. Di sini ada latihan 1 dan latihan 2. Ada halaman 53 dan 56 di buku Erlangga ya. Ingat, catat-catat, kamu bisa menguji pemahaman dengan mengerjakan soal latihan 1 dan 2 pada halaman 53 dan 56. Nah, besok pada nanti ya Pak, bukan besok, berarti nanti pada saat pelajaran matematika kita akan bahas ya. Peserta didik setelah melihat video ini langsung sebisa mungkin saja, nggak apa-apa, mau salah, mau benar. Kalau benar ya baguslah. Kalau salah juga nggak apa-apa. Yang penting mau mencoba. Ya, ingat, kamu bisa menguji pemahaman dengan mengerjakan soal latihan 1 dan 2 pada halaman 53 dan 56. Oke, mungkin ini yang perlu disampaikan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lumayan durasinya agak panjang juga. Ya, saya tutup. Dan saya selalu berdoa, semoga kalian selalu sehat walafiat bersama dengan keluarga kalian. Ibu, bapak juga sehat ya. Dimudahkan rezekinya ya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.